Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang mempertahankan wilayahnya, yaitu di daerah Rempang Galang ya, daerah Rempang Galang, Tanah Melayu. Nah, di sana tidak bisa dipungkiri ya, sudah menyebar luas berita-beritanya. Sudah menyebar luas dari beberapa hari lalu, dan banyak juga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya, seperti kekerasan fisik dan lain-lain antara petugas dan masyarakat. Nah, itu tidak bisa dihindarkan karena saya melihat di video-video juga sudah menyebar luas di video-video. Nah, menyikapi bagaimana tanggapan saya. Nah, sebetulnya saya di sini berhak menanggapi. Kenapa berhak menanggapi? Satu, saya warga negara Indonesia. Gitu, itu satu. Dua, setiap daerah punya adat. Ya, setiap daerah tuh punya adat. Nah, saya sebagai pelaku adat merasa prihatin dengan kejadian ini, begitu. Dan bukan hanya saya sebetulnya, banyak teman-teman juga yang memang mereka pelestari budaya, adat, tradisi, ya merasa prihatin dengan kejadian ini. Nah, merasa prihatinnya kenapa? Karena tanah adat mau dipakai untuk kepentingan pengusaha gitu ya. Nah, kepentingan pengusaha. Nah, dan banyak juga orang-orang yang ditangkap-tangkap oleh aparat yang dianggap provokasi, yang dianggap provokator. Nah, menyikapi hal ini sebetulnya ini bingung ya. Bingungnya kenapa? Karena semua punya kepentingan di situ. Satu, siapa yang menjadi judul gitu. Nah, yang menjadi judulnya siapa nih? Gitu. Meskipun yang menjadi judul ini ada lagi yang mengatur, yaitu biasanya investor. Karena investor itu bos besarnya. Investor itu adalah bos besarnya, maka yang kerja ya hanya manut aja kepada investor. Nah, yang disayangkan di sini mungkin menurut saya kurang matang. Teknis di lapangan kurang matang. Teknis di lapangan tidak sesuai dengan harapan, sehingga menjadikan polemik di lapangan. Tidak sampainya poin-poin yang harus disampaikan kepada masyarakat itu bisa terjadi, sehingga ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan panitia pengurus, dengan pemerintah di sana. Nah, ada miskomunikasi menurut saya ya. Bisa jadi ada miskomunikasi. Dan yang berita tersebar adalah tanah adat digusur gitu. Nah, kalau memang betul tanah adat digusur, ya berarti menurut saya yang salah adalah penerapan. Kenapa salah adalah penerapan? Karena tanah itu kan masih luas. Kenapa nggak nyari tanah lain? Memang nggak ada lagi tanah kosong selain tanah itu. Itu logika ya. Kalau memang perlu dan harus ada investor masuk di wilayah itu, kan tanah itu luas. Kenapa harus ngambil tanah adat itu? Begitu. Selain tanah adat kan masih ribuan hektar di situ, masih ratusan hektar. Kenapa nggak cari yang kosong? Gitu. Ataupun jika memang ingin mengambil, nah itu agak berat. Kenapa agak berat? Karena tanah adat itu biasanya berkaitan dengan leluhur, dan tidak jarang akan berkaitan dengan kerajaan di masa itu. Nah, untuk Anda mungkin yang tidak paham sejarah histori kerajaan mungkin menganggapnya sepele, Mas. Nah, mungkin menganggapnya sepele. Ini kebijakan ada di Menteri Investasi nanti. Nah, Menteri Investasi ini yang harus betul-betul mempertimbangkan. Kalau memang itu tanah adat, saran saya cari solusi, jangan sampai mengganggu tanah adat. Bisa digeser. Karena biasanya tanah adat itu susah digeser biasanya. Kenapa susah digeser? Karena mereka pun punya hukum adat. Gitu, punya hukum adat kerajaan di zaman dulu. Dan sudah seharusnya dan sudah sewajarnya, bahkan sudah seharusnya dan wajib semua pemerintah Indonesia ini menghargai
pihak-pihak kerajaan, menghormati pihak-pihak kerajaan. Seharusnya ini ditanamkan ke generasi-generasi anak muda sampai saat ini. Kenapa? Karena yang harus diingat, Indonesia itu nggak ada. Kapan Indonesia ada? Yang ada adalah kerajaan-kerajaan di masa itu. Begitu ya, yang ada adalah kerajaan-kerajaan di masa itu. Nah, sehubungan dengan Belanda masuk, Jepang masuk, maka mendorong Indonesia untuk terbentuk. Tetapi terbentuknya Indonesia tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan. Dan biaya membiayai peperangan itu tidak lepas dari biaya kerajaan-kerajaan di zaman itu. Nah, ini yang harus diingat oleh pemerintah. Karena di zaman itu mungkin presiden pertama Soekarno. Nah, karena mungkin di masa itu Soekarno yang melobi ke sana kemari. Nah, tapi saat ini Soekarno sudah tidak ada, jangan melimpahkan kepada Soekarno. Ya, sudah menjadi tanggung jawab pejabat yang sekarang. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang sekarang. Karena sistem kepemerintahan itu berjalan meskipun orangnya berganti. Jadi jangan punya mental pekerja, saya hanya bekerja, itu nggak boleh. Kalau kalian ingin menjadi pejabat anggota dewan, ingin menjabat mewakili masyarakat, buang itu mental bekerja. Harus punya pemikiran mindset yang berbeda dengan itu. Harus punya pemikiran mindset mengabdi kepada masyarakat, membangun bangsa, membangun masyarakat. Jangan punya mindset yang kerja, dapat gaji kerja. Nggak boleh, karena apa? Karena rasanya nanti hilang. Rasa apa? Rasa tanggung jawabnya hilang. Gitu. Aturan-aturan yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, dia angkat tangan tidak mau tanggung jawab. Nah, ini nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi seperti itu. Siapapun yang menjabat saat ini, maka dialah yang meneruskan tanggung jawab di masa yang lalu. Baik itu hal baik ataupun hal yang tidak baik, itu harus bisa diselesaikan oleh pemimpin yang baru. Terus menerus seperti itu, karena sistem itu berlanjut. Nah, kita lihat contoh di Amerika Serikat, kita lihat contoh di China. Di China itu sistem terus berjalan, siapapun orangnya yang menjadi presiden. Di Amerika siapapun orangnya yang menjabat, sistem akan terus berjalan. Nah, di kita orangnya ganti, sistemnya ganti. Aturan yang kemarin putus. Nah, itulah jeleknya di kita. Nah, karena mentalnya masih punya mindset saya hanya kerja, ini saya, dulu dia. Nah, itu kekurangan kita di situ. Makanya nggak bisa naik, lama naiknya. Jadi jangan menyalahkan ada apa ini, ada kepentingan orang, nggak usah nyalahin melebar. Nggak usah melebar kemana-mana. Menurut saya jangan menyalahkan pihak ketiga atau pihak luar, siapapun dia yang ingin memanfaatkan momen ini. Kita sebagai pejabat harus bisa lebih dewasa. Jangan menyalahkan. Siapa nih yang mendorong masyarakat demo? Nggak usah nyari itu, cari solusi. Karena logikanya masyarakat demo pasti ada alasan. Mau itu ada yang dorong pihak ke-7, pihak ke-10. Intinya ada alasan. Nah, alasan ini yang diselesaikan. Apa yang menjadi alasan masyarakat bergerak melawan? Itu yang diselesaikan. Gimana ini? Malah menyalahkan siapa yang mendorong demo, siapa yang mendorong masyarakat demo. Itu nggak perlu. Yang harus dipelajari, apa alasannya masyarakat demo. Kalau nggak ada alasan, nggak mungkin mereka bergerak. Itu yang diselesaikan, alasannya. Kalau mereka sudah tidak ada alasan, mau ngapain mereka teriak-teriak capek? Nggak bakal mereka teriak-teriak capek menuntut apa, menuntut haknya. Nggak bakal. Mereka bergerak itu ada alasan. Bukan malah menyalahkan ke kanan ke kiri. Itu malah nggak jelas, nggak ketemu penyelesaian. Salah pemikiran seperti itu. Ya, malah menyalahkan siapa. Nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Yang baik adalah alasan mereka bergerak itu apa. Nah, kita selesaikan alasan itu. Kalau memang alasan itu tanah adat, ya sebaiknya digeser lah, karena tanah itu masih luas. Kenapa sih harus di situ? Kalau memang harus tetap di situ, ya cari masalah. Cari masalah kenapa? Karena itu udah jelas tanah adat kok. Kalau memang tanah adat, ya saran saya janganlah dipaksakan oleh pemerintah kalau tanah adat. Kenapa? Karena memang
memang tidak bisa dipungkiri, negara ini berhutang kepada para raja zaman dulu. Hutang apa? Harus ingat, perjuangan dulu sebelum Indonesia ada. Dari mana duit perjuangan? Dan wilayah-wilayah Indonesia ini wilayah siapa? Itu yang harus diingat. Ini namanya kacang lupa kulit. Namanya menghapus orang-orang tua. Namanya membunuh orang tua kalau begini. Siapa orang tua? Orang tua itu sebelum adanya Indonesia, adanya kerajaan-kerajaan. Maka sudah sewajarnya ini pemerintah-pemerintah pusat menghargai dong. Menghargai siapa, di mana saja lahan-lahan adat, dan ini wilayah kerajaan mana, dihargai, dihormati. Karena mereka sedikit banyaknya, entah berapa jumlah materi yang dikeluarkan saat itu untuk membasmi penjajah, itu mereka mengeluarkan biaya besar di zaman itu. Kita janganlah kacang lupa kulit, melupakan jasa-jasa para raja di zaman dulu, merupakan jasa-jasa para sultan di zaman dulu. Mereka berjuang harta, masyarakatnya berjuang. Itu memang dulunya tanah adat, tanah negara kerajaan di zaman itu. Jadi kalau diganggu ya pasti marah. Nah, saran saya kalau memang itu tanah adat kerajaan zaman dulu, ya janganlah di situ, geser aja ke tempat lain. Kalau nggak digeser ya mereka pasti melawan, itu simpel ya. Kenapa? Karena itu tanah leluhur. Tanah leluhur mereka, itu kehormatan mereka, itu jiwa mereka. Jangan menyalahkan pihak lain, tapi cari penyelesaian. Kalau saling menyalahkan itu nggak ada ujungnya, Pak Menteri ya. Nggak ada ujungnya. Gitu. Kalau mau investasi, bukan nggak boleh investasi, harus investasi. Indonesia harus berkembang. Tetapi saat melaksanakan di lapangan, kita harus betul-betul menanam tim yang bisa dipercaya. Dan kita jangan sungkan untuk survei ke masyarakat. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh tim? Benar nggak? Masuk nggak? Sampai nggak penyampaian ke masyarakat? Karena terkadang yang disampaikan di atas 5 sampai ke bawah 3, kadang-kadang 2 sampai ke bawah pesannya, dikasih pesan 5 dari atas nyampe ke bawah 2. Nah ini sering terjadi sehingga kisruh. Nah saran saya pejabat-pejabat di atas, pejabat-pejabat pusat ya harus mau turun tangan, karena ini proyek besar, kepentingan untuk negara juga agar berkembang. Nah untuk masyarakat juga tetap hati-hati, waspada, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan momen ini, situasi ini, oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Jadi saudaraku semua juga di Melayu sana tetap waspada, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan lain gitu ya. Pertahankan apa yang harus dipertahankan. Kalau memang tidak perlu dipertahankan, jangan memaksakan. Itu kalau ada yang mendorong memaksakan, berarti orang ini punya kepentingan. Begitu ya, jadi kita hanya mempertahankan memang yang wajib kita pertahankan. Kalau tanah adat ya memang itu harus dipertahankan oleh masyarakat adat, itu sudah pasti. Gitu, karena itu sudah jiwa mereka, hidup mati mereka di sana leluhurnya. Jadi tidak bisa ditawar lagi. Gitu, tidak bisa ditawar seperti yel-yel NKRI harga mati. Nah, kalau penduduk masyarakat adat juga punya yel-yel, mereka siap mati. Nah, dan agama, setiap agama juga punya yel-yel siap mati membela agamanya. Jadi intinya orang itu mempunyai prinsip. Nah, ini yang harus diwaspadai. Makanya pihak pemerintah pusat harus turun, dilihat, diperhatikan sistemnya betul-betul terlaksana nggak di lapangan, betul-betul sampai nggak ke masyarakat. Ini yang harus dikaji. Jangan malah menyalahkan ke sana kemari. Kalau menyalahkan ke sana kemari yang nggak ada ujungnya, nggak ada pertemuan nanti, nggak ada garis temunya, titik temunya nggak ketemu. Nah jadi itu mungkin ya, kalaupun didengar, kalau nggak didengar juga ya nggak apa-apa, itu hanya saran. Nah itu sikap saya menyikapinya seperti itu. Jadi pemerintah pusat harus turun, dilihat timnya ini sudah benar nggak melaksanakan tugas sampai ke bawah. Kenapa bisa ada sampai kisruh begini?
Nah, karena yang di atas itu biasanya merintah, nanti yang bawah yang kerja. Nah, yang bawah ini harus diteliti. Pelaksanaannya bagaimana, penerapannya bagaimana, penyampaiannya bagaimana, dan pesan-pesan dari atas sampai semua atau tidak. Nah, karena kalau nggak sampai semua, bisa saja masyarakat salah paham, salah tafsir. Itu cukup penyelesaian kok. Nggak mungkin masyarakat marah kalau tidak ada hal yang menyakitkan hati mereka. Kalau tidak ada suatu hal yang menyinggung mereka, tidak akan mereka marah. Nah, perkara tanah adat sebetulnya masih bisa diatur itu kalau memang ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh besar adat di sana. Tapi kalau menyingkirkan tokoh-tokoh adat di sana, atau bisa jadi misalkan merendahkan martabat adat di sana, sudah pasti mereka melawan, sudah pasti. Sudah pasti, karena masyarakat adat itu punya hukum adat, punya aturan, begitu ya. Dan yang harus diingat adalah setiap kerajaan itu yang ada sekarang, yang berbentuk ataupun tidak berbentuk, yang tidak berbentuk itu berarti keluarganya tapi tidak punya keraton, itu mereka juga harus dihargai loh oleh pemerintah, harus dihormati oleh pemerintah. Kenapa? Karena itulah kepemerintahan sebelum adanya Indonesia. Ingat, yang memerintah itu bukan Anda semua sekarang. Sebelum ada Indonesia, leluhur mereka lah yang menjadi pemerintah di tempatnya. Leluhur mereka lah yang jadi presiden di zaman itu di tempat di kerajaan mereka. Leluhur mereka lah yang jadi menteri di zaman itu di kerajaan mereka. Jadi ya harus dihormati dan harus dihargai. Itu tidak bisa dipungkiri. Mereka punya harga diri, mereka punya martabat. Kalau mereka tersinggung ya pasti marah. Siapapun masyarakatnya, tidak pandang harta, tidak pandang jabatan, tidak pandang kekayaan. Kalau tersinggung martabatnya, harkat derajatnya, maka mereka akan marah dan emosi, itu wajar. Nah, maka dari itu, ini malah jangan menyalahkan ke kanan ke kiri. Ini ada orang kepentingan di balik ini. Kita harus teliti kenapa setiap mau membangun hal yang besar, kenapa selalu ada penghalang. Bukan ke sana larinya. Kalau kita sebagai ketua, kalau kita sebagai pemimpin, nggak terlalu begitulah. Cari alasannya. Kalau ada hal yang menunggangi, ya itu sudah pasti, namanya pekerjaan, pasti ada pro ada kontra, ya itu nggak usah dibahas lah. Itu nggak perlu dibahas, karena itu biasanya sudah 80% biasanya ada orang-orang yang memanfaatkan kepentingan. Nggak usah dibahas, itu nggak penting. Yang dibahas adalah penyelesaian. Bukan membahas ini siapa pihak ketiga yang mendorong, ini siapa yang mengangkat ini. Nggak usah ngebahas ke sana, itu nggak penting loh. Yang penting adalah apa yang dijadikan alasan mereka, tutupi itu, selesai. Mereka nggak punya lagi alasan. Bagaimana caranya mereka nggak punya alasan lagi? Itu yang harus diselesaikan sebagai pemimpin, adalah menutupi alasan mereka. Alasan mereka, selesaikan, tutupi. Tutupi seperti apa? Ya selesaikan, jangan sampai mereka dirugikan dengan alasan mereka. Kalau mereka merasa dirugikan, nah maka selesaikan supaya mereka tidak merasa dirugikan. Maka nanti pihak-pihak yang menunggangi pun nggak bisa masuk dia. Itu otomatis akan tersingkir sendiri karena tidak punya lagi alasan. Dan masyarakat akan sadar, alasannya apa ya untuk kita bergerak? Nggak ada alasan, ya mereka diam. Meskipun dikompor-kompori oleh orang yang punya kepentingan, ya mereka nggak bisa. Mereka akan diam. Kenapa akan diam? Karena alasannya nggak ada. Begitu. Jangan malah melawan masyarakat. Salah kalau masyarakat dilawan, dikerasin. Kirim petugas, dipentungin, di apa, pakai kekerasan. Itu nggak bakal ngepek. Justru mereka akan mempunyai fobia. Akan mempunyai kebencian kepada pemerintah. Jadi hati-hati. Karena nantinya semuanya kena. Gitu. Semuanya kena. Ada oknum satu yang jelek, nanti semuanya disamakan. Nanti fobia. Nggak boleh seperti itu dong. Nantinya semuanya dibenci oleh masyarakat. Waduh, makanya nih masyarakat makin kesini makin banyak yang demo dan lain-lain. Karena mereka merasa sakit hati oleh satu oknum. Sehingga dianggap semuanya rata, salah. Nah, untuk menghindari hal itu, maka usahakan jangan sampai ada oknum. Jangan sampai mendahulukan kepentingan beberapa gelintir grup, mengorbankan masyarakat. Nah, ini yang harus betul-betul dibenahi ya oleh pemimpin pusat, oleh presiden.
Harus betul-betul dibenahi bahwasanya janganlah mendahulukan 1-2 grup dan mengorbankan banyak masyarakat. Usahakan jangan. Gitu, karena bos-bos itu tidak banyak orang yang terlibat, tapi masyarakat itu ratusan dan ribuan orang terlibat. Jadi utamakan yang banyak dulu. Gitu, bukan tidak boleh maju. Ayo di Rempang, ayo bangun. Rempang bangun destinasi wisata dan lain-lain. Ayo bangun, bangkit. Masyarakatnya dukung. Gitu, itu harus. Tetapi tadi saat proses itu jangan sampai saling bertabrakan. Dan saudaraku semua di Rempang juga, saya tidak apa ya? Saya di sini sangat mendukung dan mendoakan ya. Kalau memang itu tanah adat dari kerajaan, dari leluhur, ya memang itu harus dipertahankan. Karena itu harga diri marwah keluarga besar. Nah, tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang harus dibela, ya jangan sampai kita mempengaruhi atau memanipulatif orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Gitu. Intinya kedua belah pihak ini harus bertemu dan musyawarah dengan baik. Jangan sampai sok-sokan merasa paling benar. Kenapa? Karena pihak adat, keluarga kerajaan itu mereka punya hak atas tanah wilayah mereka. Gitu ya, harus diingat, mereka berjasa besar. Kita dilahirkan sekarang nggak ngerti apa-apa. Sedangkan mereka leluhurnya dulu berjasa besar. Itu yang harus diingat baik-baik. Harus diingat baik-baik, harus paham sejarah. Ini sudah mulai nggak punya sejarah ini. Pelajaran sejarah ini harus diangkat lagi. Supaya tahu adab, tahu sejarah, tahu perjuangan para pejuang. Jangan sampai kita nggak menghargai para pejuang. Begitu ya. Dan para saudara semuanya, saudaraku di Melayu sana, di Rempang Galang, tetap waspada. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan. Karena banyak juga orang yang punya kepentingan. Gitu. Agar proyek itu gagal, agar proyek itu nggak berjalan, itu banyak juga orang yang mengharapkan itu. Begitu ya. Kalau memang alasannya tidak kuat, ya kita janganlah ikut-ikut berlebihan. Tapi kalau alasannya kuat, ya kayak seperti tanah adat, ya itu ya pasti dipertahankan oleh siapapun. Pasti dipertahankan oleh siapapun. Kenapa? Karena itu semacam keyakinan, dan keyakinan itu psikologisnya dalam sekali, Pak. Begitu ya Pak Menteri ya. Jadi jangan menyalahkan ke kanan ke kiri, tetapi cari solusi, selesaikan, dan berikan apa yang mereka jadikan alasan. Mereka alasannya apa? Berikan ke mereka, agar mereka tidak punya alasan untuk melawan. Kalau memang itu tanah adat, itu bukan alasan. Kalau tanah adat memang harus dipertahankan oleh anak cucunya, itu sudah pasti. Dan tanah adat itu kan jelas dilindungi hukum, dilindungi undang-undang, udah jelas. Ada aturan mainnya tanah adat itu. Nah jadi kalau memang itu tanah adat, ya nggak boleh memaksakan untuk investasi. Tapi geser ke tempat lain, gitu gimana caranya. Intinya bisa kok, masa nggak bisa. Yang penting jangan egois saja. Yang penting jangan egois kedua belah pihak. Utamakan dulu kemajuan bersama, Indonesia maju. Nah, orang-orang yang berjasa kerajaan zaman dulu tetap maju dan dihargai dan dihormati. Itu bisa kok, menjalankan kedua-duanya bisa. Yang penting tadi, 1, sikap serakah. 2, memaksakan kehendak. Gitu. Kalau memang bisa diakalin pakai tempat lain, kenapa enggak? Kalau hanya membangun ABCD itu kan bisa digeser-geser, itu bisa. Kenapa harus memaksakan harus di tanah yang sudah ada penghuninya sih? Kalau memang tanah itu sudah ada penghuninya, kenapa harus digusar-gusur? Apalagi tanah adat, ya ribet, mereka melawan gitu. Tapi kalau bukan tanah adat, kalau memang itu tanah negara, ya nggak tahu lah gitu. Meskipun tanah negara, tapi kan harus siap solusi, penyampaian. Nah biasanya yang dituntut masyarakat tuh apa? Selesaikan tuntutan masyarakat. Kontrol tim, jangan sampai salah bicara, salah penyampaian, dan sistem yang ke bawah itu nggak sesuai. Nanti kan masyarakat tersinggung, marah. Begitu ya. Jadi
kalau memang itu berkaitan dengan sejarah kerajaan itu harus dijaga, jangan sampai ditabrak oleh orang-orang lain. Hati-hati, ada orang yang punya kepentingan juga untuk menghapus sejarah. Kalau sejarah sudah terhapus, wah bahaya ini. Gitu. Jadi saran saya untuk pemerintah, pertahankan tanah-tanah adat dan perhatikan kerajaan-kerajaan yang masih ada. Perhatikan juga kerajaan yang tidak berbentuk tapi keluarganya ada. Itu sudah kewajiban pemerintah. Kenapa? Karena merekalah yang membuka, merekalah yang mengawali perjuangan bangsa ini. Mereka berjasa besar, baik dari materi. Nah, kita nyumbang apa? Kita saat ini kerja kita dapat gaji, dapat duit. Sedangkan di zaman itu mengeluarkan uang itu untuk merdeka, mengeluarkan duit, setiap kerajaan mengeluarkan uang demi merdeka, demi terwujudnya bangsa Indonesia, negeri Indonesia. Mengeluarkan uang itu miliaran loh, ratusan miliar itu. Salah satu contoh di sini aja, saya di Jawa Barat ada perang kedondong di Cirebon, itu habisnya ratusan miliar itu. Bayangkan, ratusan miliar untuk perang dengan Belanda. Itu gede. Pengeluaran kerajaan itu ratusan miliar, triliunan loh. Bisa triliunan, ratusan triliun. Waduh, gede itu, gede. Kedondong itu kalau nggak salah T ya, bukan M, bukan ratusan M, tapi T kalau nggak salah. Gede banget. Nah, kita sekarang yang menjabat saat ini, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri, terbentuknya Indonesia itu dari siapa. Tidak mungkin tiba-tiba negeri ini terjadi, DPR terjadi, MPR terwujud. Tidak mungkin tiba-tiba. Semuanya diawali pakai modal. Emang nggak pakai modal? Pikirkan dong, dulu siapa yang berperan. Sekarang pikirkan mereka dong. Pikirkan, karena uang mereka habis dan rela kerajaannya ditutup. Bukan ditutup ya, rela kerajaannya turun demi kebersatuan dan terwujudnya negeri ini. Jadi harus dihormati Pak, ya. Harus dihormati Pak. Itu sudah kewajiban Anda. Kita sekarang enak kerja di DPR, kerja di MPR, dapat gaji. Nah, dulu bukan hanya kerja dapat gaji, dulu tuh para raja itu mengeluarkan uang besar. Mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bersatunya semua kerajaan jadi Nusantara ini, jadi Republik Indonesia. Jadi jasa mereka tuh nggak terhingga, nggak terhitung uang. Jadi jangan sakiti orang-orang adat, jangan sakiti tanah-tanah adat yang memang itu seharusnya dikelola oleh kerajaan-kerajaan. Berikan ruang untuk mereka, berikan ruang. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ruang. Jangan sampai menyenggol sana sini. Harus dihargai. Kita sebagai pemerintah berarti menjalankan sistem negara. Nah, sistem negara ini terapkan, bukan kita mengikuti keinginan kita manusianya. Gitu. Sistemnya dulu dahulukan, karena sistemnya yang ada, negara Indonesia ini harus berterima kasih kepada kerajaan-kerajaan yang masih ada. Karena mereka mengeluarkan biaya besar di saat itu. Begitu ya. Sistem ini yang harus dibuat terima kasih. Harus betul-betul disyukuri. Gitu. Bukan manusia ke manusianya, karena manusianya ya dilahirkan zaman sekarang mereka nggak tahu sejarah perjuangan leluhur zaman dulu. Ini yang jadi penyakit tuh, karena malas belajar sejarah. Jadi sejarah di sekolah-sekolah tuh harus mulai ditambah lagi nih ilmunya. Supaya nggak pada lupa diri, nggak lupa daratan. Sejarah bangkitkan lagi. Kalau nggak dibangkitkan lagi ya lupa daratan orang. Lupa daratan, kalau udah lupa daratan nggak berbudaya, tidak punya pemikiran siapa yang berjasa dulu saat perih, saat getir, saat pahit. Sekarang udah enak semaunya, nggak boleh dong. Kalau sekarang udah enak, justru perhatikan dulu yang berjasa. Jangan dipandang sebelah mata. Ini kerajaan-kerajaan hanya menjadi situs cagar budaya. Kerajaan-kerajaan, keraton-keraton yang ada hanya jadi cagar budaya. Kenapa nggak dilibatkan? Kenapa nggak begitu signifikan diperhatikan? Harus signifikan dong diperhatikan. Karena mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar dulu di zaman itu. Perhatikan dong, perhatikan perjuangan leluhur mereka dulu. Biaya besar, wilayah besar, masyarakat banyak, diserahkan kepada Indonesia untuk bersatu. Nah, sekarang sudah seharusnya
pemerintah-pemerintah ini mengerti perjuangan sejarah leluhur dan menghormati, menghargai mereka. Bukan malah sebaliknya, dicuekin seolah-olah tidak dianggap. Nah itu nggak boleh dong. Setiap pemerintah daerah silaturahmi, berikan apa yang dibutuhkan supaya tetap ada dan tetap eksis. Jangan dikucilkan karena mereka mengeluarkan uang besar untuk terjadi sekarang. Untuk Anda duduk saat ini, dulu diperjuangkan. Sekarang Anda tinggal duduk di zaman sekarang. Dulu diperjuangkannya oleh mereka loh. Berarti lupa daratan, lupa diri berarti. Ini yang harus diperbaiki, sikap kita, sikap manusianya yang harus diperbaiki supaya apa? Supaya lebih baik ke depannya, untuk kebersamaan, lebih baik untuk semua, ya, baik itu oleh pemerintah supaya tidak dipandang jelek oleh masyarakatnya, agar masyarakat terus percaya. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan, krisis kepercayaan kepada pemerintah, itu lebih bahaya nanti. Kalau sudah krisis kepercayaan kepada pemerintah, itu yang bahaya. Jadi pemerintah juga harus bisa menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Harus berubah. Coba persyaratan-persyaratan masuknya kita rubah lagi, agar mereka menghargai, menghormati apa yang seharusnya dihargai, supaya tidak bertabrakan dengan hal-hal yang memang tidak sepatutnya. Itu saja mungkin dari saya. Intinya untuk masyarakat Rempang Galang, terus jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Gitu, perjuangkan yang menjadi hak kita. Kalau bukan hak kita, jangan diperjuangkan berlebihan, karena bisa saja itu orang yang punya kepentingan lain. Tapi kalau memang itu hak kita, ya silahkan perjuangkan. Kalau tanah adat, ya memang pasti diperjuangkan. Itu sudah pasti kalau tanah adat, tanah kerajaan zaman dulu ya, karena itu haknya mereka. Begitu. Tapi kalau ada kepentingan lain, hati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Karena saya pun tidak tahu kronologi persisnya itu seperti apa gitu. Apakah memang ini pembebasan lahan, terkait pembebasan lahan atau apa. Nah, saya juga nggak ngerti. Intinya cepat selesaikan, karena banyak masyarakat yang tidak tahu apa-apa, yang hanya ikut-ikut demo dan lain-lain, khawatir menjadi korban. Dan untuk para masyarakat khususnya tadi, tetap waspada, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan. Itu aja. Dan untuk pemerintah, segera selesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Jangan mencari siapa penyebabnya, siapa itu nggak penting. Yang penting selesaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Udah selesai. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Karena ilmu itu bisa datang dari mana saja, dan inspirasi itu bisa datang dari siapapun. Dari mulut siapapun bisa menjadi inspirasi. Nah, terima kasih banyak ya. Semuanya sehat selalu, baik dari kepemerintahan, baik dari masyarakat. Sehat selalu, dan selalu ada dalam bimbingan Allah, selalu ada dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dibimbing hati dan pikirannya yang memerintah agar baik kepada masyarakat, agar tahu dan kasih sayang kepada masyarakatnya terus berjalan, dan masyarakat bisa menjaga diri, masyarakat bisa juga mengikuti aturan yang memang harus ada, dan yang memang aturan yang harus diikuti. Begitu. Tetapi ingat, pemerintah harus lebih bijak dalam mengayomi masyarakat. Ya. Gitu. Jangan sampai masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah, itu bisa lebih bahaya. Gitu. Jadi minimalisir oknum-oknum di jajaran kita. Gitu. Meminimalisir oknum-oknum di jajaran kita itu penting. Itu agar masyarakat itu tumbuh lagi kepercayaannya, makin tumbuh, makin percaya, dan bisa maju bersama, bergotong royong untuk kemajuan bangsa ini. Gitu. Dari pemerintah mungkin punya pandangan bagus agar di sana ekonominya naik. Itu pandangan masyarakat, pandangan pemerintah. Tujuannya memang mungkin pasti bagus. Tapi di balik itu tadi, jangan sampai merugikan orang lain, dan harus dikawal terus gitu. Harus dikawal. Jika memang sudah terbentuk, terjadi yang dituju oleh pemerintah, harus dikawal terus. Gitu. Karena takutnya ada penyalahgunaan nanti ke depannya. Itu aja mungkin tanggapan saya, ya itu.
Tanggapan saya itu, duduk bersama tokoh-tokoh adat di sana, cari solusi yang baik. Dan buang dulu egoismenya, buang dulu ambisi-ambisinya. Kalau masih ada ambisi-ambisi yang lain, pasti panas, nggak ada selesainya. Nggak boleh ada ambisi-ambisi lain intinya. Pemerintah harus bisa menyelesaikan apa yang jadi tuntutan masyarakat, itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.